Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian online. Pada minggu kali ini kita sangat mengucap syukur sekali lagi sebab kita sentiasa menerima berkat yang baru. Justru itu mari saudara-saudari yang dihormati dalam nama Tuhan, mari saya pimpin di dalam pengakuan iman rasuli dan seterusnya kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di atas kebaikan Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam kebaktian online. Kami percaya karena rahmat-Mu dan juga anugerah-Mu Tuhan memungkinkan semua itu. Bapa surgawi, ampuni segala pelanggaran yang kami telah lakukan sepanjang hari-hari yang berlalu, dan kami mohon dalam Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai ibadah online kami daripada awal hingga akhir, dan semuanya itu Tuhan kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Tuhan. Apa kabar kalian semua? Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Ada amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita pada saat ini. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sediakan ruang ini untuk Tuhan kita, dan mari kita menyembah Tuhan bersama. Di pagi hari ini, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan kita nyatakan bahwa kita mau mengikuti Yesus selamanya. Mari kita naikkan lagu ini bersama, mengikuti Yesus. Semua karena anugerah
Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus Christ. Haleluya Bapa. Mari kita beri sorak-sorai yang gemuruh bagi Allah kita. Haleluya. Saudara dan saudari sekalian, mari kita naikkan lagu ini bersama, tiba saatnya. Sekali lagi katakan, oh, oh, oh.
wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku terju akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Sekali lagi kita naikkan lagi ini bersama. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangkisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Oh, yeah. Katakan diam. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Oh, bahagiaku mengenangmu. Oh, haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita naikkan lagu ini bersama, Ku Milik-Mu.
Shalom, apa kabar semua? Pada pagi hari ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam ibadah secara online. Kita bersyukur karena kita dapat melewati hari demi hari di dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama mendengar dan belajar sebagian daripada firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari yang sungguh indahnya Tuhan, kami mengucap syukur di atas kesempatan yang sungguh indah ini, di mana kami dapat belajar sebagian daripada sabda firman-Mu. Hamba hanya manusia biasa,
Hamba mohon hikmat daripada Tuhan agar lewat daripada firman ini Tuhan, kami semua dapat dipulihkan kembali, baik melalui iman percaya kami kepadamu dan juga kesetiaan kami kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tanpa banyak membuang waktu, saya ingin mengajak para jemaat semuanya untuk sama-sama belajar sebahagian daripada sabda firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 12. Nah, kalau kita menghayati ataupun melihat, membaca, merenungkan Mazmur 12 ini adalah doa Raja Daud meminta pertolongan kepada Tuhan, yaitu mengenai dengan orang-orang yang pada ketika itu curang, artinya tidak setia. Nah, berdasar kepada firman Tuhan ini saudara, saya membuat satu tajuk yang cukup sederhana bagi kita semua, yaitu jadilah orang Kristen yang setia. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Nah, di dalam keluh kesah permohonan Raja Daud ini di dalam Mazmur 12 ayat 2, dia berkata demikian, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, saudara, saya ingin mengajak, kalau saudara mau mengikuti latar belakang ayat firman Tuhan ini, saudara boleh, masing-masing kita ada handphone canggih sekarang kan, Google saja. Nah, di sana kamu akan memperoleh apa yang dimaksudkan oleh Raja Daud di dalam permohonannya ini. Nah, saudara-saudara, tanpa kita merasa bersalah, kalaulah saya katakan salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Mungkin saudara bersetuju dengan ini atau tidak, terpulanglah kepada Anda masing-masing. Anda berhak untuk mengatakannya tidak dan iya. Nah, justru itu saudara, jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkannya tidak seperti menjadi satu kenyataan. Betul? Orang mau setia apabila ada upah. Oke? Apabila kita diberi upah, sudah tentunya kita setia kepada bos kita, tuan kita. Inilah kenyataan hidup. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah, saudara-saudara. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Kenapa? Jawabannya hanya satu, karena kita hanya mengandalkan pada diri kita sendiri dan mengabaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, apabila terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung umpamanya cuaca. Kita umpamakan seperti cuaca, kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas, ya. Nah, begitulah itu. Ketika hati lagi tidak stabil, kita tidak lagi bersemangat.
Dikala kita menghadapi masalah di mana pemikiran kita sudah kacau bilau, maka kita mula perlahan-lahan mengundurkan diri kita di dalam pelayanan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, seharusnya kita setia, saudara, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, dan janji itu Ia sediakan bagi umatnya. Di dalam Alkitab, saudara, banyak kita dapati janji-janji Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Adapun janji Tuhan itu bukan sekadar untuk menghiburkan kita, saudara, tapi perlu juga kita dapat buktikan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita hanya diam. Tuhan tidak ingin kita santai saja sambil menunggu janji Tuhan itu datang kepada kita. Tuhan menghendaki, saudara-saudaraku, adanya tindakan daripada kita sendiri, yaitu kita mau melangkah. Kita mau melangkah dengan iman dan untuk meraih janji itu. Memang untuk mencapai perkara-perkara besar tidak semudah yang kita pikirkan. Perlu usaha dan kerja keras. Bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memulihkan dan memberkati kita, tapi yang ingin Dia lihat adalah sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Salomo menulis sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara boleh lihat Amsal pasal 19 ayat 22e. Dalam segala keadaan marilah kita tetap setia. Tidak mudah, saudara, untuk menjadi orang yang setia, ya. Kalau kita tidak benar-benar mau mengandalkan diri kita dan berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati nurani kita. Nah, saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan dipercaya oleh Tuhan, walaupun harus diawali dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Contohnya, kalau di dalam pelayanan gereja ini kita hanya dipercayakan dan diberi tanggung jawab hanya sebagai ase sahaja. Nah, kalau kita setia dalam perkara seperti itu, saudara, yang orang menganggap itu tidak begitu penting, tapi bagi saya sangat penting. Nah, di akhirnya kalau kita setia dalam pelayanan sekecil itu, Tuhan akan menilai seberapa setia kita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Nah, firman Tuhan ada mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10e. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius pasal 25 ayat 23e. Kesetiaan juga tidak dapat dipisahkan dari, yaitu ketekunan dan kesabaran. Tanpa kesetiaan mustahil bagi kita untuk meraih janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu sudah tidak berubah itu, ya. Janji Tuhan itu tetap ada dan tetap kekal untuk
selama-lamanya. Nah, di dalam Mazmur Daud ini, apakah janji Tuhan itu murni dan teruji? Pernahkah Anda merasa atau mengalami keraguan-raguan akan janji Tuhan? Nah, mungkin saudara berpikir dan juga melalui pengalaman kita masing-masing, dikala kita berhadapan dengan situasi yang sangat mendukacitakan hati kita, malah seolah-olah kita tidak punya harapan. Apakah masa itu kita berseru kepada Tuhan sepertinya Raja Daud dan memohon pertolongan daripada Tuhan? Nah, kalau kita dangkal di dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan, saudara-saudaraku, maka kita dengan mudah dipermainkan oleh ilah-ilah dunia ini. Maka tidak heranlah kenapa terdapat ada di antara orang-orang yang seiman dengan kita, yang dahulunya berapi-api dan bersemangat untuk menyatakan akan kasih Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Namun di akhirnya mereka kecundang di tengah perjalanan iman mereka. Mereka gagal mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan disebabkan kedangkalan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, justru itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah janji Tuhan yang murni dan sudah teruji itu. Janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapinya. Oke? Yang penting kita setia. Biarlah janji Tuhan itu mengisi hati kita sehingga menyingkirkan rasa keraguan-raguan. Oke. Janji Tuhan kepada sesiapa yang setia. Janji Tuhan kepada siapa yang setia terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Coba saudara lihat di dalam buku atau handphone saudara-saudara masing-masing. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Apa janji Tuhan kepada sesiapa yang tetap setia sampai akhir? Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dan ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, betapa indahnya, betapa mulianya kita pada ketika itu apabila Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia kepadanya. Saudara mau menjadi seorang soko guru? Haleluya saudara, terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini saudara yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini akan menjadi panduan pedoman hidup kita
dan kita semai dia sebaik-baik mungkin, pelihara dia agar dia akan tumbuh dan berbuah dan menjadi bermanfaat kepada orang lain dan juga sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu sudah diungkapkan sebentar tadi. Tuhan, hamba mohon ya Bapa, belas kasihan daripada-Mu melalui pertolongan Roh Kudus ya Tuhan, akan lebih menerangkan lagi firman-Mu itu ke dalam hati nurani kami masing-masing, agar firman-Mu itu ya Tuhan akan terus bercahaya di dalam diri kami, dan firman-Mu itu ya Tuhan akan kami jadikan gada di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya lewat daripada firman-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang mungkin selama ini ya Tuhan berhadapan dengan bermacam-macam masalah akan dipulihkan kembali ya Tuhan. Keyakinan, kepercayaan, kesetiaan akan dipulihkan kembali. Kiranya kami lemah Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang tidak sesempurnanya. Semuanya ini ya Tuhan kami andalkan hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, terpujilah nama Bapa di surga. Bapa yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan di atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Oleh itu ya Tuhan, kami mohon ya Bapa agar berkat-berkat itu juga baik merupakan keuangan yang ada pada kami dapat memberi sumbangan kepada Tuhan dan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon ya Bapa agar setiap anak-anak-Mu yang sempat memberi maupun yang tidak sempat memberi atas sebab-sebab tertentu Tuhan, kami mohon ya Bapa agar dari mendatang juga yang tidak dapat memberi dengan sukacita. Yang masih mencari pekerjaan pada masa ini Tuhan, tolong mereka ya Bapa agar mereka mendapat sumber pendapatan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka hari demi hari. Yang sempat memberi Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, yaitu berkat jasmani dan juga berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebelum kita menangguhkan ibadah kebaktian online kita pada minggu ini, mari saya bawa semua di dalam doa Bapa kami, dan kita akan mulakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur di atas firman-Mu yang kami kecapi sebentar tadi yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa surgawi, kami mohon biarlah Roh Kudus melalui Tuhan yang akan memahat firman-Mu ini dalam hati kami, agar ia menjadi pedoman di dalam kehidupan kami seharian untuk menempuh liku-liku kehidupan, dan kami akan menjadi lebih matang di dalam kehidupan rohani kami.
Bapa di surga, berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Bahkan Tuhan yang tidak sempat juga, kami ingin menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu, agar mereka juga menerima damai sejahtera daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami istiharkan dan kami aminkan. Haleluya, amin.